Suasananya bukan lagi hening, tetapi penuh gelora semangat, sorak-sorai, dan tepuk tangan riuh menggema di paroki Santo Petrus, Lorulun. Di sela-sela pemaparan materi yang bukan hanya menyentuh akal budi, tetapi juga menyulut api jiwa. Inilah gambaran semangat ratusan orang muda Katolik Keuskupan Amboina wilayah Kepulauan Tanimbar dalam Hari Orang Muda Sedunia 2025 yang bertekad membangun gereja yang mandiri hingga 2043. Kita bukan penonton, kita adalah sahabat-sahabat Yesus yang aktif. Seruan itu dari salah seorang peserta disambut gemuruh tepuk tangan dan sorak amin. Ini adalah klimaks dari sesi yang dibawakan oleh Pastor Stan Dickman-Layan MSC tentang peran orang muda Katolik dalam liturgi. Materi yang dibawakan dengan dinamis, lengkap dengan cermin liturgi dan cermin diri, berhasil membuka mata dan hati para muda-mudi. Saya mau bertanya soal liturgi, Pastor. Seperti yang tadi Pastor jelaskan bahwa seseorang yang kalau ingin mengikuti liturgi yang benar ke gereja harus bawa Alkitab. Karena Alkitab adalah media kita berbicara kepada Tuhan. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman ini, Pastor, banyak sekali, bukan anak-anak muda saja, yang tua-tua juga ke gereja cuma bawa HP. Karena di HP itu sudah ada aplikasi yang namanya e-Katolik. Selama ini dilihat dari perkembangan, banyak sekali yang membaca Injil maupun bacaan-bacaan dari HP. Nah, Pastor, di sini pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan? Menurut pandangan Pastor, apakah dibenarkan ke gereja bawa HP, mendengar dan membacakan Injil dari situ, Pastor? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selama ini misa sering terasa membosankan, tapi hari ini Pastor Stan menyadarkan kita bahwa masalahnya bisa ada di dua arah. Bisa karena liturginya yang kaku, tapi juga karena hati kita yang tidak fokus. Ini pengalaman yang sangat membuka mata, ujar Maria, seorang peserta dari Pulau Fordata, dengan wajah yang masih berbinar. Sekarang saya tahu, kita diajak untuk tidak hanya datang, tapi benar-benar berpartisipasi secara sadar dan aktif. Itu tanggung jawab kita sebagai sahabat Yesus. Konsep kemandirian liturgi yang semula terdengar berat, dijelaskan sebagai sebuah perjalanan menjadi pribadi dewasa iman yang kreatif dan bertanggung jawab. Para OMK terlihat antusias ketika diajak untuk berperan sebagai inovator, kreator, dan pelayan liturgi yang tidak hanya terpaku pada hal teknis. Kita boleh bikin misa di pantai, doa taise, atau mengolah musik liturgi dengan nuansa lokal. Asalkan setia pada ajaran gereja, itu justru akan membuat liturgi hidup. Ini yang saya tunggu, ucap Yohanes sambil menunjukkan catatannya yang penuh coretan ide. Semangat yang sama terbawa dalam sesi kedua yang dibawakan oleh RD Aren Stagnara tentang peran OMK dalam bidang katekese. Materi yang membahas tentang pewartaan iman ini disambut dengan semangat belajar yang tinggi. Tawaran konkret bagi OMK untuk menjadi katekis dan apologet muda, bahkan dengan memanfaatkan media digital, langsung memantik diskusi seru. Saya selama ini aktif di media sosial. Kenapa tidak kita gunakan untuk katekese? Buat konten menarik tentang iman Katolik, podcast, atau video pendek. Ini ladang evangelisasi yang luas sekali, cetus Teresia, salah satu mahasiswi yang juga OMK penuh semangat. Rekannya, Markus, menambahkan, ini saatnya kita tidak malu untuk memperdalam iman kita lewat katekese kitab suci, lalu mewartakannya dengan cara kita, cara anak muda. Suasana sukacita dan kebanggaan ini adalah bukti nyata bahwa benih panggilan untuk membangun gereja Keuskupan Amboina yang mandiri pada 2043 telah ditaburkan di hati generasi mudanya. Mereka tidak lagi melihat diri sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif masa kini gereja. Seperti ditegaskan Paus Fransiskus, matahari terbenam di Lorulun, namun semangat para OMK justru semakin terang benderang dengan membawa pulang api semangat liturgi yang kreatif dan komitmen untuk mewartakan iman. Mereka berangkat menjadi duta-duta muda bagi gereja di paroki mereka.